Cerita rakyat Sunda itu, wah, penuh banget sama makhluk-makhluk goib yang luar biasa. Tapi, kita nggak akan ngomongin hantu di pohon gede atau penunggu danau. Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang jauh lebih dekat, lebih personal, dan jujur aja, lebih bikin nggak nyaman. Soal ide, kalau bayangan yang nempel di kaki kamu, mungkin bukan punya kamu. Yuk kita bongkar mitos Kalangkang dari lereng Gunung Ciremai. Oke, langsung aja kita hadapi pertanyaan ini ya. Coba deh bayangin, kamu jalan, bayangan kamu ikutin. Kamu lari, dia ikut lari. Itu kan hukum alam, udah pasti begitu. Sesuatu yang kita anggap sepele tiap hari. Tapi, gimana jadinya kalau suatu saat bayangan itu berhenti nurut? Pertanyaan simpel ini nih yang jadi pintu masuk ke salah satu legenda paling halus, sekaligus paling mengerikan di tanah Sunda. Kalangkang itu dalam bahasa Sunda artinya emang bayangan, tapi dalam mitos ini maknanya jadi beda total. Ini bukan lagi soal fisika, soal nggak ada cahaya. Di sini, Kalangkang adalah sesuatu yang lain. Sebuah entitas yang punya kesadaran sendiri. Sebuah kehadiran yang ngintai dari permukaan tanah. Dan percaya deh, niatnya sama sekali nggak baik. Biar kita benar-benar ngerasain ngerinya konsep ini, kita perlu lihat langsung ke ceritanya. Sebuah kisah peringatan yang terus diceritain turun-temurun di kaki Gunung Ciremai. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda bernama Pandu. Di banyak cerita horor, pasti ada satu karakter yang kayaknya sengaja nyari gara-gara kan? Nah, itulah Pandu. Dia ini tipe anak muda yang nganggap nasihat orang tua tuh angin lalu. Pantangan malah dianggap tantangan. Sifatnya yang suka nentang inilah yang tanpa sadar bikin target gede di punggungnya. Dan ini dia kesalahan fatalnya. Pandu nekat pulang pas Sarya Klayung, momen magis waktu langit warnanya oranye kemerahan. Buat masyarakat Sunda, ini tuh bukan sekedar senja yang indah. Ini adalah waktu transisi. Waktu di mana gerbang antara dunia kita dan dunia goib itu jadi tipis banget. Waktu di mana seharusnya kita semua udah ada di dalam rumah. Tapi Pandu, tentu aja dia milih buat keluyuran di luar. Pas lagi jalan ngelewatin rumpun bambu yang remang-remang, Pandu mulai ngerasa ada yang aneh. Bukan suara aneh, bukan juga penampakan. Sesuatu yang jauh lebih dasar. Dia ngelangkahin kakinya, dan dari sudut matanya, dia ngelihat bayangannya gerak sepersekian detik lebih lambat. Kayak ada delay-nya gitu, seolah-olah bayangannya punya ritme sendiri. Nah, disinilah teor itu dimulai. Sesampainya di rumah, sambil ngos-ngosan, Pandu ngerasa udah aman. Dia jalan ngelewatin cermin tua di ruang tengah, dan dunianya langsung runtuh. Dia berdiri di sana, nyata, tapi pantulannya nggak ada. Cermin itu cuma mantulin dinding di belakangnya. Kosong. Coba deh bayangin ngerinya gimana. Berdiri di depan cermin dan sadar kalau kamu udah nggak punya pantulan. Terus puncaknya, Pandu noleh panik ke lantai. Dan disitulah bayangannya. Udah nggak nempel lagi di kakinya, tapi ngegeletak kayak kain hitam di sudut ruangan. Menurut cerita, bayangan itu kemudian menggeliat, pelan-pelan bangkit, bukan lagi sebagai siluet 2 dimensi, tapi ngegembung jadi sosok 3 dimensi yang padat dan hitam legam. Bayangannya udah hidup. Kisah Pandu tadi itu bukan cuma cerita seram ngasal loh. Mitos Kalangkang ini punya aturan mainnya sendiri. Semacam mekanisme yang dipercaya sama masyarakat di sana. Yuk kita bedah gimana caranya entitas ini bekerja. Jadi, polanya jelas kan? Pertama, waktunya selalu pas maghrib, pas Sarya Klayung. Kedua, serangannya itu psikologis, bukan yang ngagetin gitu aja, tapi ngerusak realitas kamu lewat gerakan yang aneh. Dan yang paling penting, targetnya. Dia nggak milih sembarang orang. Dia ngincar mereka yang jiwanya lagi kosong. Orang yang lagi ngelamun, nggak fokus, pikirannya kemana-mana di waktu sakral itu. Dan inilah akibatnya. Menurut para sesepuh di sana, besok paginya Pandu udah nggak sama lagi. Fisiknya sih ada, tapi tatapannya kosong. Kutipan ini nih yang ngerangkum ketakutan terbesarnya, bukan kematian, tapi pencurian identitas. Kamu jadi cangkang kosong yang dikendaliin sama bayangan itu. Kamu jadi boneka dari kegelapanmu sendiri. Tentu aja, kayak semua mitos hebat lainnya, kisah Kalangkang ini bukan cuma buat bikin kita merinding, di baliknya tuh ada pesan budaya yang dalam banget, sebuah pelajaran tentang cara hidup yang sebenarnya masih relevan banget sampai sekarang. Inti dari semuanya itu adalah konsep engling, sebuah kata dalam bahasa Sunda yang artinya sadar, waspada, ingat. Mitos ini sebenarnya adalah perumpamaan, peringatan buat kita supaya nggak ngebiarin pikiran kita kosong, apalagi di waktu-waktu yang rentan, untuk selalu hadir di setiap momen. Karena menurut kepercayaan ini, jiwa yang kosong itu ibarat undangan terbuka buat hal-hal gelap untuk masuk dan ngambil alih. Jadi pada akhirnya, mitos Kalangkang ini maksa kita buat ngaca ke diri sendiri. Di dunia modern yang penuh distraksi, di mana kita sering ngelamun sambil ngeliatin layar HP, gimana caranya kita buat tetap eling?
Apa yang jadi pegangan buat kesadaran kita? Pertanyaannya simple. Apa yang ngejaga jiwa kamu tetap utuh dan mastiin kalau bayangan yang ngikutin kamu selamanya bakal tetap jadi milik kamu?